Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala lita'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan realita yang ada, di tengah masyarakat saat ini banyak sekali konflik rumah tangga yang timbul. Dan konflik itu dipicu karena permasalahan yang beragam. Ada karena masalah nafkah perekonomian, ada karena masalah perbedaan pendapat, ada karena permasalahan tidak satu frekuensi dan lain sebagainya. Ada juga yang disebabkan karena masalah internal dari keluarganya. Jadi berumah tangga itu tidak selalu indah. Kalau ada anak-anak zaman milenial seperti sekarang ini, kita lihat di media sosial, ada di Instagram, di YouTube, di Facebook dan lain sebagainya. Para influencer, mereka memperlihatkan keindahan rumah tangganya, atau juga mungkin sedang ramai pembahasan nikah muda. Padahal menikah itu bukan hanya saling bergandengan tangan, berjalan bersama, berfoto berdua, atau makan saling suap-suapan, tidak sekedar itu saja. Menikah itu adalah bagaimana bersatunya dua insan yang berbeda kepribadian, berbeda keunikan, tapi dua keunikan itu bisa disatukan dalam ranah pernikahan. Maka permasalahan dalam pernikahan ini sangat beragam. Contohnya dari dalam keluarga saja. Ada yang suaminya baik, istrinya baik, tapi punya mertua tidak baik. Ada yang suaminya baik, mertuanya baik, para iparnya baik, tapi istrinya tidak baik. Ada juga yang kebalikannya, istrinya sangat baik, orang tuanya baik, mertuanya baik, kerabatnya baik, anaknya baik, iparnya baik, tapi punya suami yang tidak baik. Tiap hari KDRT terhadap istri, tiap hari mengumpat istrinya, tiap hari tidak memberikan nafkah pada keluarganya, maka sesungguhnya permasalahan rumah tangga ini bercabang sekali. Ada yang kedua-duanya baik, semuanya baik, tapi umurnya cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang mengatakan saya tidak pernah diuji oleh Allah, itu bohong. Semua orang diuji oleh Allah, tapi dalam bentuk ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan menantunya, ada yang diuji dengan mertuanya. Nah, salah satu permasalahan rumah tangga yang sering kali terjadi dan bahkan menjadi sebab perceraian di tengah masyarakat itu biasanya adalah konflik antar menantu dengan mertua. Jamaah Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Banyak sekali menantu yang cemburu dengan ibu suaminya. Atau juga ibu yang cemburu dengan menantunya. Bagaimana permasalahan ini bisa terjadi? Permasalahan ini bisa terjadi karena dari berbagai hal penyebabnya. Bisa dari suaminya yang tidak adil, bisa dari ibunya yang tidak tahu agama, tidak tahu ilmu, atau juga dari istrinya yang tidak bisa menghormati orang tua. Padahal harus kita pahami bersama, seorang istri itu adalah milik suaminya. Istri milik suaminya kalau dia sudah menikah. Dan suami walaupun sudah menikah, dia adalah tetap milik ibunya. Maka kalau ada perempuan menikah dengan seorang suami, dia bukan hanya harus mencintai suaminya, tapi juga dia wajib mencintai ibunya. Berapa banyak orang yang menikah hanya mencintai pasangannya, tapi tidak mencintai orang tuanya. Akhirnya konflik rumah tangga yang terjadi. Suami juga bukan hanya mencintai istrinya, tapi juga bagaimana dia bisa memberikan izin istrinya untuk tetap berbakti kepada orang tuanya. Jadi seorang perempuan itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, jadi bintun sholihatun, anak perempuan yang solihah, taat sama orang tua. Apapun yang diperintahkan orang tua, kita kerjakan.
Menurut orang tua jodohnya A, kita taati, kita hormati. Karena orang tua ini pengalamannya sudah banyak, sudah makan asam manis kehidupan itu, sudah merasakan. Yang kedua, kita jadi zaujatun solihatun, istri yang solihah. Jadi seorang istri, seorang wanita kalau dia sudah menikah, maka pindah tanggung jawabnya itu bukan kepada orang tuanya lagi, melainkan kepada suaminya. Jadi perempuan, para ibu kalau mau keluar rumah harus izin sama suami. Mau kasih orang tua uang pemberian harus izin dulu sama suami. Mau kemanapun kita melangkahkan kaki, itu pun harus atas izin dari suami kita. Dan suami yang baik adalah suami yang selalu mengizinkan istrinya selama istrinya melangkah keluar untuk kebaikan. Yang ketiga, perempuan ini harus jadi madrasah ula. Jadi anak yang baik kepada orang tua, jadi istri yang taat kepada suami, dan jadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. 3 hal ini kalau kita bisa menjadi teladan terhadap keseluruhannya, insya Allah syurga bagi kita dari pintu manapun yang kita inginkan Allah permudah. Tapi banyak ternyata kita yang tidak menyadari dan tidak menghormati bahwa ternyata orang tua suami kita itu patut juga dihormati. Bukan hanya ayah ibu kita, kalau sudah menikah, mertua kita itu juga menjadi orang tua kita. Orang tua itu ada 3 jenis, ada 3 macam. Pertama, orang tua yang melahirkan kita, mengandung kita dan mendidik kita, membesarkan kita sampai besar. Ini pertama, orang tua nasab. Yang kedua jenisnya ada orang tua sabab. Orang tua sabab itu bisa karena 2 hal. Mungkin dia tidak mengandung kita, tidak mendidik kita, tapi dia membesarkan kita. Siapa orang tua sabab ini? Orang tua sabab ini terbagi 2 para jamaah sekalian. Pertama, guru kita. Jadi guru yang mengajarkan walaupun 1 ilmu, 1 huruf kepada kita itu adalah orang tua buat kita. Yang kedua, mertua kita. Mertua kita ini telah membesarkan anaknya. Sudah besar anaknya dikasih sama kita. Disuruh hidup sama kita. Maka di sini juga orang tua yang patut kita hormati. Jadi 3 orang yang harus kita hormati dalam hidup ini. Orang tua kandung kita, guru yang mengajarkan ilmu kepada kita, dan orang tua yang telah memberikan anaknya untuk menjadi pendamping hidup kita. Maka salah kalau banyak yang berpikir mertua itu tidak patut untuk dihormati, terutama ibu. Dalam ayat Al-Quran disebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam surah Ali-Isra, di mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kamu tetap berbuat baik kepada orang tuamu. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat manapun selalu dikatakan untuk mentaati Allah, menyembah kepada Allah, dan amalan kedua setelah menyembah Allah tidak mensekutukan Allah. Allah memerintahkan untuk wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua dalam keadaan apapun.